Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjut gitu ya materinya. Kan kemarin itu kita emang ngebahas tentang wakaf. Nah sekarang juga kita akan ngebahas juga tentang wakaf. Cuma kemarin tuh belum dibahas kan wakaf itu sendiri itu apa. Jadi wakaf itu kan keadaan ketika kita ingin berhenti gitu ya. Bisa karena emang di situ ada tanda wakaf atau emang kita berhenti untuk mengambil nafas gitu. Dan asal dari wakaf itu sendiri adalah sukun gitu. Jadi segala apapun yang nanti di akhir itu nanti ujungnya diwakafkan, dan wakaf itu adalah tanda asalnya adalah sukun, kayak Bismillahirrahmanirrahim kan asalnya haimi. Cuman ketika kita ingin mewakafkan, otomatis kita akan menyukunkan mimnya, makanya jadi Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, kalau kemarin kita ngebahas tentang yang huruf wawu dan ya kita ingin berhenti gitu ya, namun sebelumnya tetap sukun, gimana cara bacanya. Nah kalau sekarang kita ngebahas wakof di mana kita ingin berhenti tapi pada huruf yang bertasydid. Tahu kan tasydid? Ya tasydid itu yang kayak gini gitu ya. Jadi contoh kalau dari yang huruf bertasydid biasa gitu ya, kalau misalnya kita bacanya di tengah-tengah, misalnya al-tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra gitu. Al-tadilla kan agak tekan, fatudzakkira ya, kayak ada penekanan, apalagi kalau misalnya tasydidnya di nun atau mim gitu kan, kayak itu guna gitu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا gitu kan. Atau misalnya yang nunnya kan kayak libasul walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf gitu kan. Nah itu kan contoh-contohnya gitu kan. Nah tapi sekarang kita gimana nih kalau misalnya kayak kita tuh gak bisa nafas atau kayak gitu kan, atau emang itu ada tanda wakaf gitu, jadi kita berhenti aja di situ, tapi cara bacanya kayak gimana tuh gitu kan. Jadi sebenarnya wakaf ketika emang kita ingin wakaf di huruf yang bertasydid itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah wakaf yang emang kita tuh wakaf di huruf yang gunah gitu. Gunah itu kan yang nun sama mim kan, itu kan gunah ya. Kayak contohnya di surat Al-Baqarah nih, di surat Al-Baqarah ayat 187, wa antum libasul lahun. Jadi cara bacanya itu diapakan? Jadi ditahan itu, dialirkan seperti keadaan kalau dia lagi di tengah. Kalau di tengah kayak tadi, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf kan gitu ya, kayak panjangnya segitu. Nah otomatis ketika dia dalam keadaan wakaf, panjangnya juga sama kayak kalau kita baca di tengah. Jadi wa antum libasul lahun kayak gitu. Contoh yang di Ar-Rahman gitu, di ayat 39, fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insun qablahum wala jan. Jadi ada penekanan gitu, jan gitu. Terus nah itu untuk yang ketika wakofnya itu di huruf-huruf yang gunah. Nah yang kedua itu ada huruf syiddah. Jadi itu gimana tuh cara bacanya ketika kita ingin wakof? Jadi itu ditahan sejenak, lalu nanti dialirkan sesuai dengan hukum bacaannya dia. Kayak contohnya ketika huruf, kalau misalnya kita berhentinya di yang qalqalah gitu. Contohnya bighairil haqq. Jadi bighairil haqq. Jadi jangan sampai kita tuh kayak ngewakofin tapi terlalu lama. Bighairil haqq itu terlalu lama. Jadi kita tuh harus membaca sesuai dengan ketika kita membaca di tengah-tengah gitu. Illa bighairil haqqi wa ajali bil haqqi wa ajalim musamma bil haqq
wa ajalim musamma. Kalau kita bacanya segitu, berarti ketika dia waqaf juga lama bacaannya tuh segitu. Illa bil haqq, illa bil haqq, haqq. Jadi ada penekanan, tapi dia tetap bakal kembali ke hukum bacaannya, yaitu qalqalah kan. Tapi jangan sampai terlalu lama, karena kalau kita baca dia sebagai di tengah-tengah juga nggak terlalu lama gitu kan. Atau yang itu yang tabbat yada abi lahabi watab, watab. Karena kalau kita baca di tengah-tengah juga watab, watab, ya udah segitu, watab. Jadi ada penahanan tapi nggak terlalu lama gitu. Atau misalnya ketemunya di huruf yang hamas, ya udah fillahi syak, fillahi syak, ada penekanan tapi nggak terlalu lama gitu, dan dia tetap harus diakhirkan dengan bacaan dia yang harusnya gitu. Itu sebagai hamas, berarti kita tetap aja menjaga sifat dia sebagai hamas gitu. Lalu yang ketiga itu hukum ketika kita bertemu dengan huruf-huruf yang selain gunah dan yang syiddah yang kuat-kuat gitu. Contohnya wabilung faqal. Nah itu jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf itu, cara bacanya adalah dengan ditinggikan huruf yang bertasydidnya, ditinggikan. Wabilung faqal, faqal, cukup lamnya aja yang tinggi, jangan sampai poknya wabilung faqal, faqal, itu poknya yang ditinggiin, tapi ini adalah huruf yang bertasydidnya yang ditinggiin. Jadi lamnya wabilung faqal, faqal, jadi pas lamnya gitu, enggak pas poknya. Atau misalnya wa yaqulu sihrum mustamir, mustamir, jadi ro-nya yang tinggi, tapi bacaan yang ini itu enggak menyebabkan kayak misalnya wabilung faqal, nggak terlalu lama, karena ketika dia berada di tengah-tengah kita tuh nggak akan kayak antadilla ihdahuma, kan itu kayak bacanya nggak terlalu lama, nggak nyampe antadilla ihdah, nggak kayak gitu kan. Jadi sesuai dengan ketika dia berada di tengah-tengah berapa lama gitu. Nah ketika dia diwakafkan juga harus kayak gitu. Minal mas, kayak tadi mustamir kan, kalau misalnya di tengah-tengah mah ar-rahman, itu kan ada penekanannya gitu. Tapi kan ketika ini mah mustamir, ya udah ro-nya kayak ditinggiin gitu, bukan, tapi bukan dari mi-nya ya, cukup ketika di huruf yang bertasydidnya itu. Ya segitu palingnya untuk bacaan waqaf di huruf yang bertasydid. Itu contoh-contohnya, semoga bisa dipraktikkan dan semakin kita memperbaiki bacaan kita masing-masing. Terima kasih.